Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pembelajaran IPA SD. Dosen pengampu, Ibu Eri Rahmawati, Anpidi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Guru. Wah, kayaknya kurang bersemangat nih ya. Wah, di sini Ibu punya yel-yel. Jadi nanti teman-teman ketika Ibu tanya, mana semangatmu? Jawabnya, ini semangatku, semangat pagi semangatku, semangat siang semangatku, semangat malam semangatku. Ye, gitu ya. Jadi dituntut dari pagi, siang, sore, malam. Begitu ya, biar tetap semangat. Iya Bu. Oke. Ibu mau bertanya ya, mana semangatmu? Ini semangatku, semangat pagi semangatku, semangat siang semangatku, semangat sore semangatku, semangat malam semangatku. Yeay! Wah, kurang kompak. Sekali lagi ya. Ibu tanya nih, mana semangatmu? Ini semangatku, semangat pagi semangatku, semangat siang semangatku, semangat sore semangatku, semangat malam. Yeay! Wah, pintar-pintar sekali ya anak ibu. Nah, apa kabarnya hari ini teman-teman? Baik Ibu. Baik. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya. Iya. Ibu juga ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Ibu guru mau salah satu teman-teman untuk memimpin doa. Ayo Mas Arif, silakan dipimpin ya doanya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Arif. Nah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Nanti ketika Ibu panggil nama kalian, acungkan tangan dan bilang, saya hadir Bu. Seperti itu ya teman-teman. Iya Bu. Nah, sekarang yang pertama ada Robiatul. Hadir Bu. Nah, yang kedua ada Ahmad Iqbal Faruk. Gak masuk Bu. Oh iya. Sakit. Ya, yang kedua ada Muhammad Arif. Hadir Bu. Nah, selanjutnya ada Tiara. Saya Bu. Baik, semua murid Ibu sudah hadir semua ya, kecuali Mas Al-Faruk ya. Iya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada teman-teman. Teman-teman di sini apakah sudah sarapan belum? Sudah Bu. Sudah Bu. Wah, pasti sudah kenyang ya, sudah bisa semangat belajar hari ini. Nah, ketika teman-teman sudah makan, itu biasanya ada hubungannya sama apa? Ayo, ada yang ingat materi kemarin? Sama lapar. Oh iya, sama lapar, benar sekali. Nah, lapar itu biasanya menjurus ke sistem pencernaan. Manusia. Ah, iya, pintar sekali. Jadi di dalam sistem pencernaan manusia ada apa saja ya? Mulut. Mulut, benar. Apa lagi ya? Lidah. Lidah, oke. Lambung ya? Iya, benar sekali Kak Robi. Iya, ada usus halus, usus besar, terus ada anus. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa juga ya, ada bagian yang disebut kerongkongan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan mengenai tujuan pembelajaran ya teman-teman. Mohon untuk diperhatikan ya. Yang pertama, melalui pendekatan saintifik, peserta didik mampu mencatat komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Yang kedua, dengan model pembelajaran inquiry learning terbimbing dan pendekatan saintifik, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan teliti. Yang ketiga, melalui metode eksperimen dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana.
belajar tentang apa? Ayo, tentang apa tadi? Listrik. Ya, komponen listrik dan fungsinya. Jadi untuk pembelajaran kali ini diharapkan teman-teman bisa memahami tentang KD ya. Yang pertama, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Lalu melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Jadi nanti untuk yang percobaan ini nanti dibentuk kelompok seperti itu. Ayo sekarang diperhatikan, apa ada yang sudah tahu siapa tokoh penemu listrik? Ayo siapa yang tahu? Tidak tahu. Iya, ini ya fotonya. Tokoh penemu listrik ini bernama Faraday, lahir pada tahun 1791 di Newton. Nah, beliau inilah yang penemu listrik di dunia. Pada pertemuan kali ini nanti kita juga akan membahas bagaimana proses arus listrik hingga dapat menyalakan lampu seperti yang sudah ditemukan oleh Bapak ini. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Sekarang coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di papan tulis ini. Coba diperhatikan. Ini ada apa aja yang dibaca? Ada saklar. Terus ada apa Mbak Rogi? Ada lampu. Terus ada baterai. Terus ada apa lagi? Kabel. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan dari komponen-komponen listrik. Sebenarnya banyak sekali komponen-komponen listrik, tapi untuk pembelajaran kelas 6 ini adalah komponen listrik sederhana. Sekarang dibuka buku tulisnya sama disiapkan pensilnya ya. Nanti teman-teman catat supaya bisa mengerjakan LKPD dengan baik. Ayo Mas Arif, segera dibuka bukunya. Yang pertama tadi ada apa yuk? Yang pertama tadi ada apa? Baterai. Coba Mbak Robiatul dibaca fungsinya baterai itu apa? Yang lainnya mencatat. Nah sekarang coba Mbak Robiatul maju ke depan untuk menjelaskan atau membaca fungsi dari baterai. Fungsi baterai dalam rangkaian listrik sederhana, baterai menjadi komponen penting yang ada. Baterai merupakan sumber energi atau tekanan sehingga suatu rangkaian bisa menghasilkan listrik. Contohnya yaitu pada lampu senter. Tanpa baterai atau tekanan listrik, baterai tidak akan bisa menyala. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu Mbak Robiatul. Berarti baterai ini sebagai sumber dari tegangan listrik. Tanpa baterai apapun itu, contohnya lampu dan senter, itu tidak akan bisa menyala. Yang kedua ada saklar. Saklar ini, ayo sama dicatat. Saklar ini berfungsi untuk memutuskan serta menghubungkan aliran arus listrik. Yang ketiga ada lampu. Lampu ini adalah sumber cahaya. Coba di mana teman-teman banyak menemukan lampu? Kamar. Terus di mana lagi? Dalam ruangan ini. Iya, di dalam ruangan ini lampunya ada 5 ya yang menyala ya. Banyak sekali, hampir di beberapa ruangan kita menggunakan lampu. Selanjutnya ada kabel. Kabel berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari suatu tempat ke tempat lainnya. Lalu ada komponen listrik yang namanya resistor. Nah, ini berfungsi untuk mengatur arus listrik di dalam alat elektronik agar stabil. Agar stabil ini misalkan lampu itu nggak terlalu redup-redup gitu ya, jadi stabil terangnya. Lalu ada induktor. Induktor ini berfungsi untuk membentuk alat elektronik berupa susunan lilitan kawat di atas sirkuit. Nah, gimana? Apakah teman-teman semuanya sudah paham? Paham. Sudah dicatat? Sudah. Nah, tadi kan membahas mengenai komponen listrik. Komponen listrik itu sendiri berfungsi untuk menjadi sebuah rangkaian listrik. Rangkaian listrik sendiri itu ada tiga rangkaian. Coba dilihat di papan tulis. Itu yang pertama ada rangkaian
Seri. Yang kedua rangkaian paralel dan rangkaian campuran. Sekarang disimak lagi ya materinya dari Ibu. Nah, sekarang coba Mbak Tiara membaca pengertian dari rangkaian listrik. Silakan maju ke depan. Di sini. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contoh alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah saklar dan lampu. Pintar, ayo beri tepuk tangan untuk Mbak Tiara. Silakan beri lagi. Nah, coba ini contohnya lampu dan senter lagi. Kalau teman-teman kalau lihat listrik selain itu ada apa aja? Ada Center. selain lampu dan senter ada apa? Ada kipas yang menggunakan listrik. Kipas angin, terus apa lagi? AC, terus apa lagi? Setrika, ada banyak sekali ya. Lalu dalam rangkaian listrik lampu atau senter ini terdapat 3, ada seri, paralel, dan campuran. Kalau rangkaian seri itu rangkaian listrik yang berurutan tanpa cabang, jadi rangkaiannya itu lurus saja. Nah, ciri-cirinya itu mengalir tanpa cabang, melalui lampu 1 atau lampu 2. Jika salah satu listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik tersebut akan putus. Lalu yang selanjutnya ada rangkaian seri paralel. Nah, rangkaian paralel ini adalah rangkaian yang dihubungkan dengan secara sejajar dengan satu atau beberapa cabang. Ciri-cirinya yaitu arus listrik mengalir melalui satu cabang atau lebih, melalui lampu 1 atau baterai 1, tidak mendahului lampu 2 atau baterai 2. Lalu jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik tersebut akan tetap mengalir melalui cabang yang lain. Rangkaian listrik di rumah kita disusun paralel, sehingga jika satu lampu tidak bisa, maka lampu lainnya bisa menyala. Jadi kalau seri tadi lurus, kalau paralel itu bertingkat, ya kan? Iya. Ada satu lagi yang belum, ada rangkaian listrik campuran. Rangkaian ini merupakan campuran dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik ini sejajar juga bertingkat seperti itu. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa, Ya, Bu. pintar. Oke teman-teman, untuk memperjelas pada materi yang sudah disampaikan, langsung saja kita praktek menggunakan media pembelajaran yang sudah disediakan. Nah, di sini ada rangkaian listrik sederhana. Di dalamnya ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada lampu yang sudah dijelaskan pada LKPD ini sebagai sumber cahaya. Lalu ada kabel ini sebagai arus dari arus listrik. Lalu ada saklar ini sebagai penghubung atau pemutus dari arus listrik. Lalu ada baterai ini sebagai sumber arus listrik. Kalau tidak ada baterai, meskipun tombolnya ini on, maka lampunya tidak akan bisa menyala. Nah, rangkaian listrik sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada seri, paralel, dan campuran. Yang pertama ada seri. Seri ini adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau tidak bertingkat, cuma satu deret saja. Kelebihan dari rangkaian listrik seri ini membutuhkan kabel sedikit, sehingga biaya yang digunakan menjadi lebih murah. Tetapi mempunyai kekurangan, yaitu apabila saklarnya ini dihidupkan, maka lampunya ini akan redup. Kita coba dulu. Nah, jadi misalkan tidak begitu terang, karena dayanya ini terbagi menjadi 2.
pada rangkaian ini kelemahannya juga apabila lampu di sini lampunya mati, maka lampu di sini juga akan mati. Meskipun di sini ada beberapa deret, apabila salah satu lampu itu mati, maka semuanya akan mati. Lalu yang selanjutnya ada rangkaian paralel. Rangkaian ini adalah rangkaian bertingkat yang disusun secara berderet dan bertingkat atau bercabang. Jadi yang dinamakan paralel ini yang ini. 1, 2, 3. Lampu 1, lampu 2, lampu 3. Ini namanya paralel. Kelebihan dari paralel ini lampunya itu lebih terang. Akan tetapi membutuhkan kabel yang lumayan banyak sehingga membutuhkan bahan atau uang yang banyak. Kelebihannya juga ketika di sini ada beberapa tingkat, misalkan di sini lampunya mati, maka di sini lampunya akan tetap hidup. Jadi kelebihannya paralel itu seperti itu, terang, dan juga apabila salah satu lampunya mati, maka lampu yang lain tetap akan hidup. Nah, selanjutnya ada campuran. Campuran ini adalah persatuan dari rangkaian seri dan paralel. Nah, campuran ini seperti ini teman-teman. Nah, di sini tadi kan sangat padang ya. Tetapi apabila saya masukkan di sini, maka lampunya menjadi redup. Karena di sini sumber dayanya itu terbagi. Kalau ini kan cuma satu aja ya, baterainya cuma mengalir pada satu lampu aja. Tapi kalau saya pencet ini, maka dayanya akan terbagi. Begitupun dengan ini. Nah, hampir tidak nyala sama sekali, karena sumber dayanya ini terbagi. Misalkan teman-teman ingin lampu ini menyala dengan terang, berarti nanti ditambahkan lagi baterai. Misalkan di sini ditambahkan baterai, atau di sini. Nah, ini yang menghandle dari seri ini ikut baterai sini, dan paralel yang ini ikut baterai sini. Untuk lebih terangnya, maka saya akan coba mematikan lampu. Nah, kita coba dulu teman-teman ya. Nah, sangat padang. Lalu lampu yang paralel saya hidupkan. Nah, terbagi, dayanya terbagi. Selanjutnya ini. Nah, hampir tidak menyala. Karena apa? Karena yaitu tadi, dayanya terbagi menjadi seri, paralel, dan campuran. Kalau ingin terang, berarti ditambahkan lampu di sini lagi. Ini seri, saya nyalakan menjadi paralel, saya nyalakan semua jadi campuran. Oke, lampunya akan saya nyalakan kembali ya teman-teman. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai rangkaian listrik sederhana pada SD kelas 6 semester 1. Sekarang coba perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Sudah? Lalu lihat di papan tulis ini, sama apa? Sama seperti ini LKPD-nya? Iya. Nah, kan tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang komponen-komponen dan fungsinya. Sekarang teman-teman silakan diisi sesuai dengan apa yang sudah dicatat dan Ibu jelaskan tadi ya. Ibu kasih waktu berapa menit ya enaknya? Berapa menit? 30 menit. Nah, kelamaan. Berapa menit Mbak Robi? Iya, 15 menit ya, berarti Ibu kasih waktu 15 menit harus selesai dan jawabannya tepat. Oke? Oke. Silakan dikerjakan. Anak-anak, waktunya sudah 15 menit ya. Sekarang dikumpulkan lembar kerjanya. Sudah selesai semua kan? Ya, sudah.
Oke, terima kasih. Ibu lihat dulu ya, nanti Ibu panggil salah satu untuk maju ke depan. Saja Mas Arif, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil dari tugasnya. Sini. Hingga yang pertama yaitu baterai yaitu sebagai sumber arus listrik, dan selanjutnya bohlam yaitu sebagai penghasil cahaya, dudukan lampu yaitu atau fitting yaitu sebagai peletak lampu, kabel yaitu untuk penghantar arus listrik, saklar untuk penghubung arus listrik. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Arif. Untuk jawabannya teman-teman, apakah sama dengan Mas Arif tadi? Sama? Sama. Iya, berarti benar semuanya ya. Ya, teman-teman semuanya semakin paham mengenai rangkaian listrik sederhana ini. Ibu akan memberikan tugas di rumah ya, silakan dicatat. Tugasnya yaitu membuat rangkaian listrik seri pada kertas. Jadi rangkaian listriknya nanti digambar di kertas. Paham teman-teman? Paham. Ya, dicatat dulu. Nah, teman-teman, tadi kan sudah belajar mengenai materi komponen-komponen listrik serta fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, apa saja yang teman-teman ketahui selama pembelajaran pada hari ini? Nah, kan tadi sudah disebutkan ya, ada 6 komponen listrik, yaitu yang pertama ada saklar, yang kedua ada apa? Baterai. Setelah itu Lampu. terus kabel, resistor, dan induktor. Ada yang tahu tidak apa fungsi dari lampu? Ayo. Saya Bu, saya. Iya, oke, Tiara, apa fungsi lampu? Untuk menghasilkan cahaya. Nah, pintar sekali. Selanjutnya, tadi teman-teman belajar mengenai rangkaian listrik. Nah, ada yang tahu apa itu rangkaian listrik? Wah, ternyata teman-teman lupa ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Iya. Nah, rangkaian listrik merupakan suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contohnya ada alat-alat listrik seperti saklar dan lampu. Nah, di dalam rangkaian listrik ini ada 3 jenis ya, teman-teman, yang sudah disebutkan tadi. Apa saja ayo jenis rangkaian listrik? Yang pertama seri, pintar. Yang kedua ada paralel, dan yang terakhir ada Campuran. oke, pintar sekali anak-anak Ibu. Beri tepuk tangan untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya ya teman-teman. Iya, Bu. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Jika Ibu memiliki kesalahan kata, Ibu minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.